Nah, baik, kita lanjutkan. Yang teorema 3.1.10 ya, yang tadi ya, itu juga dikenal dengan teori terdominasi oleh C dan AN. Itu. Ini yang teorema 3.1.10. Nah, contohnya apa? Misalkan yang soal yang tadi ya, yang soal UTS, limit barisan dari akar 3n per n plus 1 sama dengan 0. Kalian membuktikannya pakai apa? Definisi, ya. Oke, kita coba dulu ya pakai definisi. Bagaimana? Berarti diambil sebarang, ya kan, epsilon lebih dari 0. Terdapat K. Nah, muncul K dari mana? Berdasarkan AP. Berdasarkan Archimedes property, terdapat K elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga, ya kan, bilangan realnya apa? Epsilon. Epsilon ini kurang dari K. Ya kan? Sehingga gimana? Diambil sebarang epsilon lebih dari 0, terdapatkah elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K, nanti berlaku mutlak xn dikurangi x haruslah kurang dari epsilon, karena kita tunjukkan, berarti kan pernyataan ini benar itu. Nah, dalam hal ini xn-nya berapa? Akar 3n per n plus 1 ya, dikurangi 0. Sama dengan akar dari 3n per n plus 1. Tuh. Nah, kita taruh ke sampingnya ya. Ini, ya kan, nilainya pasti kurang dari akar 3n per n. Ya kan? Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi apa? Dengan akar 3 dikali akar n per akar n kalikan akar n kan? Sama dengan akar 3 per akar n. Nah, di sini kita punya n lebih besar sama dengan K. Atau kita bisa tuliskan kalau 1 per n, ya kan, nilainya pasti kurang dari atau sama dengan 1 per K. Otomatis, ya kan, 1 per akar n, ya kan, di sini nilainya pasti kurang dari atau sama dengan 1 per akar K. Tuh. Nah, sehingga kita bisa hubungkan ke sini. Berarti akar 3 per akar n itu nilainya kurang dari atau sama dengan akar 3 dikali dengan 1 per akar K. Dah? Jelas? Nah, tujuannya kita kan gimana caranya biar ini kurang dari epsilon. Nah, hubungan K dengan epsilon berarti kan ada di sini ya. Kita harus otak-atik di sininya. Pemilihan epsilonnya biar ini nanti kurang dari epsilon. Gitu. Gimana? Epsilonnya berapa? Ini, ya kan, kita otak-atik dari epsilonnya. Nah, kalau kita epsilonnya kan lebih dari 0 ya, berarti kalau epsilon per akar 3 dia juga pasti lebih dari 0, ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan di sini epsilon per akar 3 itu kurang dari K. Otomatis ya, kita bisa tuliskan maka 1 per K, ya kan, dia nilainya pasti kurang dari epsilon per akar 3 gitu. Dan kita tahu kalau yang namanya 1 K, ya kan, dia nilainya pasti lebih besar dari 1 per akar K.
Dan kita tahu kalau ini ya, 1 per K itu kan kurang dari epsilon per akar 3. Sehingga kita bisa tuliskan di sini. Berarti diperoleh apa? 1 per akar K di sini kurang dari epsilon per akar 3. Dah. Ini berarti 1 per akar K, ya kan? Kita bisa ganti dengan kurang dari ya. Kurang dari ini akar 3 dikali dengan epsilon per akar 3. Udah kan, ini kan dicoret. Nanti jadi sama dengan. Udah terbukti. Jadi mutlak xn dikurangi x yang dalam hal ini adalah mutlak akar 3n per n plus 1 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Jadi limit dari barisan akar 3n per n plus 1 itu sama dengan 0. Terbukti. Tuh. Aman ya? Kayak gini kan kemarin ngerjainnya. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai teori terdominasi oleh C dan AN di teorema 3.1.10 gitu. Dah. Nih ya, saya taruh di bawahnya. Coba. Kalau kita punya ini ya, berarti mutlak dari akar 3n per n plus 1 dikurangi 0 nanti sama dengan akar 3n per n plus 1 ya. Ini. Dan ini nilainya pasti kurang dari akar 3n per n. Dah? Nah, ini kan sama dengan akar 3 per akar n ya. Gitu. Terus gimana? Teori terdominasi C sama AN. Kan kita punya ini ya. Mutlak xn dikurangi x itu kurang dari atau sama dengan C dikali AN ya. Dimana nanti limit dari AN-nya ini adalah 0 ya kan. Dengan C-nya adalah positif. C lebih dari 0. Maka nanti limit dari barisan xn itu sama dengan x. Jadi kita di sini akan tunjukkan kalau mutlak akar 3n ya, akar 3n ini ya per n plus 1 itu kurang dari sama dengan sesuatu yang bisa dibentuk ke C kali an. Itu. Maka limit dari barisan akar 3n per n plus 1 itu nanti sama dengan 0. Gimana? Nah, ini kan sama dengan apa? Akar 3 dikalikan dengan 1 per akar n ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya kan, 1 per akar n ya kan, dia memiliki limit berapa? Limit dari 1 per akar n itu sama dengan 0 kan? Nah, di sini dia konvergen ke 0 dan akar 3 ya kan? Dia nilainya lebih dari 0. Udah, ini terbukti. Berarti dengan teorema 3.1.10 ya kan? Diperoleh gimana? Mutlak dari akar 3n per n plus 1 dikurangi 0 ini kurang dari akar 3 per akar 3 dikali 1 per akar n, dimana ini konvergen ke 0 dan akar 3 lebih dari 0, sehingga limit dari akar 3n per n plus 1 itu sama dengan 0. Terbukti. Dah. Gampang yang mana? Dua-duanya harus bisa ya.